Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik jemaah, kita akan lanjutkan dengan tilawah surah Al-Qadar. Pembacaan yang akan kita bacakan yakni dengan terpimpin ya Pak ya. Saya tahu satu kali Bapak mengikuti, begitupun sampai rampungnya surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah tidak terasa ya, kita sudah masuk kepada pertengahan akhir dari juz amma, ditandai dengan selesainya dibacakan Al-Qadar. Nah, Al-Qadar ini jemaah sekalian, dari segi pembacaannya yang harus kita sama-sama perhatikan, yang pertama, jangan terlalu cepat membaca kata inna. Innya ditahan dulu, dia bertasydid. Inna baru, jangan inna. Nah itu teh kirang. Pertama nunnya harus ditahan dulu. Inna, nanya panjangkan. Karena apa? Pertama ada tanda panjang, kedua memiliki bendera. Maka panjangnya pun minimal 2 alif ataupun 4 harokat, 4 ketukan. Inna baru masuk ke ang dengan disamarkan huruf nun, didengungkan, ditahan 2 harokat. Anzalnahu fi lailatul
Lai, bukan laila. Iya, jangan lai, tapi Lailatul Qadr. Jangan lupa huruf dal itu dipantul. Qad ditambah dengan huruf ro yang disukunkan karena waqaf, karena berhenti. Jadi ro-nya sukun, dalnya sukun. Ini ada double sukun ya. Gimana? Ya cukup saja ro-nya digetarkan tanpa dengan vokal i. Lailatul Qadr. Jadi ujungnya r. Ya, nggak boleh qad. Dihilangkan r-nya, nggak boleh menghilangkan huruf. Begitupun di ayat kedua, wama panjang bendera ada, jangan lupa dipantul rokama lailatul qadr, sama. Dan yang harus diperhatikan ya, kalau di ayat yang pertama fi lailati pakainya ti, di ayat yang kedua lailatu. Jangan sampai terbalik atau disamakan semua. Cerita nanya, Ainung imaman maca surah Al-Qadr. Ketika maca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Surah Ma'mun teh tul. Sana still tapi tul. Sahur imam nate balikan deh inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anu di pertama masane tul til. Ribut akhirnya eta mah semua maneh wae jadi imam lah. Jadi jemaah sekalian harus dipastikan bacaan Quran kita itu sama ataupun benar merujuk kepada penulisannya. Ya, huruf per hurufnya harus betul. Di ayat yang ketiga pun sama, pakainya dengan dhammah lagi. Lailatul Qadri khairum. Tahan dulu rumnya minnya dibaca jelas and sempurna tanpa ditahan. Khairum min al ya fi syahr, sama ha dan ro-nya double sukun, dua-duanya mati. Begitu Pak. Tanazzalul mala panjang bendera waruhu fiha biidni rabbihim, boleh berhenti di situ. Kenapa boleh berhenti di situ? Quran yang kita pakai memiliki tanda rambu di atasnya, di kata Rabbihim itu ada huruf jim, ya huruf ja ataupun jim nama hijaiyahnya. Nah ini menandakan bahwasanya jaiz, Pak. Jaiz teh up to you, kumaha anjeun, mangga kumaha nu maca. Mau berhenti silahkan, kalau mau dilanjut pun silahkan, gitu. Fiha biizni rabbihim. Tentunya kalau disambung mim ketemu mim sukun bertemu dengan mim, ini double mim, maka harus ditahan. Rabbihim min kulli amr. Sama mimnya juga ditahan dengan ritme penahanan yang sama dengan huruf Rabbihim. Him dan mim harus dua-duanya seragam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, biasanya kita suka dengar Pak, ada yang bacanya gini, fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Ada yang berhenti di situ. Kenapa berhenti di situ? Tuh, kalau di Quran Indonesia ada tanda titik 3 di atas. Betul, Pak? Ya. Nah, sebelumnya juga di kata amrin ada titik 3. Kalau ada titik 3 kayak gini, segitiga ya, maka maknanya mu'anaqah. Bapak wajib berhenti di salah satu. Mau di yang pertama atau yang di kedua silahkan, asal pilih satu. Berhenti di awal titik yang 3, maka tidak boleh berhenti di yang kedua. Sebaliknya, kalau disambung di titik 3 yang awal amring salam, maka di salam wajib berhenti. Jadi wajib pilih salah satu, gitu Pak. Tong hoyong hawoknya. Jadi ada yang biasa berhentinya di salam. Silahkan. Salam, salamun hiya hatta mawdu'. Jangan lupa huruf to-nya itu
Betul, karena 5 huruf yang dia memiliki hak untuk dipantulkan. Apa hurufnya Pak? Baju di toko, iya, baju di toko, di lemari, di etalasenya, tong ditambihan di toko ya cukup. Hanya ada 5 huruf ya. Jadi 5 huruf ini mewajibkan kita untuk memantulkan. Begitu pun ungkapan di fajar, jimnya itu harus dipantul dulu Pak. Jangan sampai fajr, harus fajar tambah dengan r di ujungnya. Begitu jemaah sekalian. Baik, kita akan mulai masuk ya, sedikit nih mengulas mengenai surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu case ataupun kasus yang para ulama itu berselisih. Karena apa? Ternyata riwayat-riwayat yang menerangkan mengenai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah ataupun ayat ini, itu tidak ditemukan data yang valid, ataupun riwayatnya kebanyakan tidak sahih alias dhaif. Iya, tapi walaupun dhaif, ada beberapa riwayat yang memberikan dan menggambarkan satu bentuk hazanah keilmuan ataupun wawasan kepada kita. Atau dhaif ge orang tinggaliwe, kita lihat dan kita teliti mengenai dalilnya apa sih sebetulnya yang berkaitan dengan surah Al-Qadar. Ya, dari dikatakan bahwasanya ada seorang yang bernama Mujahid radhiyallahu an. Nah, Mujahid ini pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bahwasanya ada rojulun min Bani Israel. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang dia hidup itu selama hidup senantiasa memegang pedang, siap dan selalu tanggap untuk ikut berperang. Selama kapan dia ikut berperang? Sejauh mana? Dia terus-terusan ikut dalam laga perang itu selama 1000 tahun. Bahkan di dalam riwayat yang lain, malam-malamnya dipakai buat ibadah sama Allah, berkholwat, bermunajat, siang-siangnya turun untuk berperang. 1000 tahun Pak, tanggung-tanggung ya. Hingga para sahabat pada saat itu berdecak kagum, wah luar biasa nih. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel diceritakan oleh Nabi seperti itu, kuat sekali. Kita mah kalau misalkan sudah tahajudnya, sajam tahajud kan enjing-enjingin teh heuy-heuy-nya. Kita mah capek gitu ya kalau udah banyak beribadah di malam hari. Tapi ini kebalikannya, malamnya dipakai buat ibadah, pagi dan siang sampai sorenya dia siap untuk bertempur di jalan Allah. 1000 tahun deh, tenanggung-nanggung perangnya juga. Nah, itu membuat seorang muslim, para sahabat itu merasa bahwasanya kagum dengan amalan seorang Bani Israel ini, sampai-sampai berpikir, aduh, sehari wae di medan perang kan pahalanya luar biasa. Komodai berbulan, ini bertahun, bahkan sampai dengan 1000 bulan, mohon maaf bukan 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan itu dikonversi berarti hitungannya 83 tahunan, Pak. Terus-terusan ikut berperang. Para sahabat zaman dulu kan yang namanya seorang laki-laki turun ke medan laga untuk berperang itu adalah sebuah kebanggaan. Menandakan bahwasanya asyuja'ah, sikap keberanian seorang yang gagah itu ditunjukkan ketika dia berperang. Luar biasa. Hingga akhirnya turun surah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, untuk kaum muslimin mah tidak perlu 1000 bulan turun untuk berperang. Ada satu malam yang ketika seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kebaikan lebih baik dari 1000 bulan. Itulah salah satu keistimewaan dan keutamaan dari surah Al-Qadar, memberitahu kepada kaum muslimin bahwasanya nih pahala yang didapatkan oleh seorang yang ikut berperang selama 1000 bulan itu tidak jauh lebih baik dibandingkan pahala yang akan didapatkan oleh seorang muslim pada saat dia beribadah bertepatan dengan yang namanya Lailatul Qadar. Gitu riwayat nate. Tapi sayang dhaif. Ya, kunaon berdoib. Kenapa sebabnya doif? Karena jamaah sekalian, para ulama itu sudah membuat biografi periwayat hadis.
A sampai Z nama-namanya sudah ada. Diketahui di dalamnya seorang ini hafalannya sakumaha kuatna, level tingkatannya seperti apa, semuanya sudah ada dalam indeks biografi itu. Dan dikatakan bahwasanya Mujahid ini yang disebutkan tadi mendapatkan hadis dari Nabi, ternyata dia bukan seorang sahabat. Yang tentunya seorang sahabat itu apa? Mereka adalah orang yang bertemu langsung dengan Nabi, beriman di hadapan Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu seorang sahabat kan ya? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu disebut sahabat walaupun mereka ketemu gitu karena tidak beriman. Ada seorang yang beriman ketemu Nabi tapi dia mati dalam keadaan kafir, murtad kembali misalkan ya, maka tidak disebut sahabat. Sedangkan Mujahid itu ya, Mujahid itu lahir pada tahun ke-20 Hijriah. Tentunya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi wafat tahun berapa Pak? Tahun 11. Tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah bertemu dengan 20 itu ada gap tahunnya, sehingga tidak mungkin Mujahid ini bertemu dan mendengar langsung hadis dari Nabi. Ada satu step sanad yang kosong, maka dari itu hadisnya dhaif gitu Pak. Kan yang betul itu terus tersusun hierarki sanadnya dari bawah sampai atas. Siapa yang meriwayatkan? Kenging tisah, guru anu tisah, tisah anu, imam sah, imam anu. Terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhaif tadi hadisnya. Karena tidak ada bukti yang valid mengenai asbabun nuzulnya, sehingga coba ya dilihat nih surah Al-Qadar di Quran kita dikelompokkan, digolongkan kepada Makkiyah atau Madaniyah Pak? Makkiyah ya. Nah ini Makkiyah, tapi sebagian ulama menyebutkan ini Madaniyah. Karena apa? Asbabun nuzulnya tidak terekam dengan jelas. Di mana ayat ini turun? Di mana surat ini didapatkan oleh Nabi? Apakah setelah hijrah ke Madinah atau sebelum hijrah ketika masih di Mekah? Ada yang menyebutkan itu Makkiyah, kunaon? Eta cirina jelas. Emang apa ciri dari Makkiyah? Surahnya ayatnya para rondong Pak. Penggalan ayat per ayatnya pendek. Yang kedua apa? Yang kedua ini tidak mencakup aspek tentang syariat. Yang kebanyakan Madaniyah itu di dalamnya menerangkan dan menjelaskan tafsir secara rinci mengenai syariat-syariat Islam. Di Makkiyah itu kebanyakan apa? Tentang motivasi, targhib dan tarhib, tentang ancaman, ditakutkan mengenai surga, ditakutkan neraka, dimotivasi untuk masuk surga, ya, digambarkan mengenai akidah yang jelas. Itu adalah karakteristik dari surah-surah yang digolongkan Makkiyah. Makanya ini Makkiyah, ada yang menyebut seperti itu. Tapi sebagian yang menyebut Madaniyah. Apa alasannya? Alasannya jemaah sekalian, ini kan menceritakan tentang Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar berkaitan dengan bulan Ramadan. Ramadan berkaitan dengan ibadah saum. Sedangkan dalam Islam kaum muslimin seluruhnya melaksanakan saum itu apakah ketika di Makkah atau di Madinah? Madinah. Di Mekah tuh belum ada kewajiban untuk berpuasa. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu di mana? Di Madinah, kewajiban untuk bersaum. Ya. Jadi turunnya itu kewajiban saum bulan Ramadan itu adalah di Madinah. Maka tentu jelas ini turunnya di Madinah gitu. Terlepas dari itu silahkan. Yang memilih Makkiyah nggak jadi masalah, Madaniyah nggak jadi masalah, nggak terlalu berdampak besar kepada kita. Ya bade Makkiyah, bade Madaniyah ge anggar we dibaca nama kitu kan gitu ya. Nah itu jemaah sekalian, itu yang pertama. Nah, yang kedua jemaah sekalian, ini surah Lailatul Qadar itu ada yang menyebutkan dan menamainya itu sama dengan bentuk isinya, yaitu Lailatul Qadar. Ada yang menyebutnya ini surah Al-Qadar. Jadi sebagian menyebutkan itu surahna namina Lailatul Qadar, tapi ada yang menyebutkan suratul Qadri, itu surah Al-Qadar. Silahkan dipilih karena nama itu sematan banyak ya. Yang penting riwayatnya jelas gitu jemaah. Kita disebut dengan nama depan silahkan, nama tengah boleh, nama ujung silahkan. Mau dilakob ya, dilandi, diberikan julukan silahkan, asal ya tentu merujuk kepada orang yang dituju.
Nah, jadi namanya Lailatul Qadar ataupun surah Al-Qadar. Kita masuk kepada permulaan awal dari surah ini. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan ungkapan inna, sesungguhnya. Kalau nanya panjang ditambah dengan kami, ada kata ganti di situ, Pak. Tapi kalau inna nanya pendek artinya cuman sesungguhnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kata ganti inna, sesungguhnya kami anzalnahu, kami telah menurunkan. Anzala itu menurunkan. Nah, di sini adalah kata gantinya kami, hu. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan itu adalah hu, di sini maknanya Al-Qur'an gitu. Coba dicek dari ayat pertama sampai ayat akhir. Ada kata Al-Qur'an tidak? Di ayat di surah Al-Qadar nggak ada, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, nggak ada Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar, nggak ada kata Quran. 3, 4, 5 tidak ada satupun yang menyebutkan secara eksplisit mengenai istilah Al-Qur'an. Tapi gimana para ulama tahu bahwasanya ini yang dimaksud dengan hu, kata ganti di situ adalah merujuk kepada Quran? Gimana bisa seperti itu? Ya, karena para sahabat itu mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksud diturunkan oleh Allah itu apa? Yaitu huwa, itu kembali Al-Quran kepada kitab. Dan seluruh ulama tafsir, para mufassirin itu bersepakat yang diturunkan di ayat ini maknanya adalah Al-Quran. Fi, pada Lailatul Qadri, Lailah itu maknanya malam, Pak. Jadi kalau misalkan ayah jalmi, ibu-ibunya misalkan budak alit, istri namina Laila, maknanya teh wengi eta teh. Neng peting gitu kerennya, neng bengi beren gitu, neng malam asa kumahanya di kita mah. Cuman maksud Laila itu bukan disangkutkan dengan malam secara bahasa, tapi filosofi dari malam. Malam itu indah, gemerlap, orang-orang banyak yang tenang ketika datangnya waktu malam, banyak beristirahat. Maksud nama eta mantangna lo milarian istri amin Laila teh nya wengi-wengi teh bakal resep lah, Pak, gitu. Meren ya, filosofinya seperti itu. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwasanya kami menurunkan apa? Al-Qur'an pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadri. Al-Qadri itu maknanya apa? Di sini kalau misalkan kita merujuk kepada makna terjemah di Kemenag, Qadar itu ya malam Qadar, namun diberikan footnote. Di ayat yang pertama, Qadar itu apa, Pak? 919 ya. Malam Qadar mempunyai beberapa arti, di antaranya malam kemuliaan, karena malam itu permulaan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak tafsir makna mengenai kata dari Qadar. Nah, tapi menariknya apa? Ada kalangan orang-orang yang tidak suka terhadap agama kita. Nah, di sini melampiaskan ketidaksukaannya dengan menyebutkan tuh Islam saja mengakui bahwasanya inna, sesungguhnya kami, tidak disebutkan ini, sesungguhnya aku. Jadi Tuhannya itu adalah banyak, perkongsian, karena di situ jamak bentuknya kami, bukan aku. Inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan. Tuh maknanya berarti Tuhannya dalam Islam pun mengakui bahwasanya kami banyak gitu, Pak. Ini kaum Trinitas menyebutkan seperti itu. Kumaha tuh jawabannya? Memang benar, inna mah artosna kami. Kami itu ditunjukkan bukan kepada satu orang. Kalau misalkan satu orang saya dong. Tapi kalau misalkan menyebut kami berarti banyak. Nah, kaum Trinitas menyebut, iya senang melegalkan mengenai konsep ketuhanan kita dalam Islam saja diakui, gitu, Pak. Gimana jawabnya? Sing ngarti ari Quran teh turun dengan bahasa Arab. Maka harus diperhatikan uslub gaya bahasa Arab sesuai dengan gramatikal bahasanya. Makna dalam inna ataupun nahnu kami dalam uslub bahasa Arab bukan hanya memberikan tanda bahwasanya itu merupakan wujud asli. Maknanya itu bukan karena dia seorang. Bisa jadi seorang yang ngomong tapi menyebutkan dengan ungkapan kami. Karena apa? Litta'zim. Gitu, Pak. Dalam bahasa Arab mah kalau ada yang menyebutkan inna, sesungguhnya kami, padahal dia sendirian, itu menunjukkan bahwasanya keagungannya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau misalkan kita banyak mendengar dalam Quran sesungguhnya kami, padahal maknanya itu adalah Allah. Itu maknanya li ta'zim, untuk mengagungkan, untuk memberikan kemuliaan, untuk memberikan ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala yang diungkap dengan ungkapan kami. Gitu. Itu jamaah sekalian. Jadi bukan berarti mengakui tentang konsep bahwasanya Tuhan itu ganda, tidak tunggal, tidak esa gitu ta. Seperti yang dilayangkan dengan tuduhan-tuduhan mereka kepada kita. Jadi pertama kita harus menuju kepada ya asli dari usul bahasa inna di sini adalah untuk li ta'zim, untuk memberikan kemuliaan. Yang kedua apa alasannya? Alasannya jamaah sekalian, mengapa dengan ungkapan kata ganti kami? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini akan menurunkan sesuatu yang begitu spesial, yang begitu agung dan luhur. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Untuk menerima sesuatu yang spesial, untuk memberikan dan menyuguhkan sesuatu yang agung ya kepada manusia, maka Allah pun memerlukan sesuatu yang agung pula, maka menyebutnya dengan kami gitu. Karena apa yang dibawa? Yang dibawa juga hebat, kuat. Itu berupa kalamullah, Al-Quran gitu. Untuk menyiapkan. Kan kalau misalkan kita mau mengantarkan barang ya, bawaan yang bagus, yang bernilai harganya, atau diantarkan teku dolak istilahnya, tidak dengan mobil-mobil yang ecek-ecek harus tertutup segala macam, itu pun sama, dipersiapkan seperti itu. Memberikan hadiah yang bagus, tidak mungkin ditutupan ku keresek hidung gitunya, pasti akan ada dusnya, wadahnya yang ditata dengan rapih dan indah. Seperti itulah Allah akan menurunkan sesuatu yang indah, maka Allah memberikan sesuatu yang mulia, yang kuat dengan ungkapan indah. Selanjutnya apa? Anzalna. Di sini Allah sebenarnya menyebutkan menurunkan Al-Quran. Sekarang kita tanya, bagaimana proses penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Apakah sekaligus secara langsung, ataukah itu munajjaman secara berangsur-angsur? Angsur-angsur atau sekaligus, Pak? Dua-duanya ada, Pak. Maknanya apa? Nah, ini direkam oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Beliau adalah seorang ulamanya dari para sahabat. Beliau menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu pertama kali turun sebundel, Pak, sepaket langsung full 30 juz. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz berada di atas Arsy ataupun di Baitul Ma'mur yang berada pada tingkat ketujuh dari level langit. Diturunkan secara full bres kemana? Apakah langsung ke Nabi Muhammad? Enggak, betul kata Bapak. Kalau ke Nabi Muhammad berangsur. Kemana diturunkan pertama kali itu satu paket sebundel Al-Quran? Ke langit dunia, ke langit bumi, ke langit dunia. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke situ, tepatnya di satu tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Nggak ada yang tahu. Yang jelas tempatnya namanya Baitul Izzah dan berada di Sama'ud Dunya, di langit dunia. Yang kita tahu langit dunia aja, level langit pertama ini nggak ada yang tahu batasnya sampai mana. Astronot dan NASA, para ahli astronomi, mereka itu hanya baru mengetahui sebagian kecil lapisan paling awal dari langit pertama. Belum ke langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke ketujuh, Baitul Ma'mur. Nggak ada. Nah, jadi sangat luas langit pertama juga, Pak. Baitul Ma'mur turun sageblek ta Al-Quran. Baru dari situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang utusan malaikatnya yang bernama malaikat Jibril, tugasnya menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Al-Isra yang menyebutkan anzalnahu tanzila, kami turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu tanzila, bertahap, ada step, ada proses, tidak sekaligus. Ada yang menyebut, ada yang mengungkapkan, maksudnya kenapa Al-Quran nggak turun aja sekaligus, biar wahyu itu sempurna datangnya, tidak ada lupanya, tidak ada sedikit celah untuk orang-orang mendustakan terhadap Al-Quran. Bisa jadi ini ada ayat yang terlewat, bisa jadi Nabi Muhammad lupa, bisa jadi sahabat tidak merekam gitu. Ada yang menyebutkan gitu. Sebetulnya jemaah sekalian, banyak sekali faidah-faidah yang didapatkan dari apa? Hikmah diturunkannya Al-Quran secara step by step ataupun berangsur-angsur. Yang pertama,
litasbih jemaah sekalian. Al-Quran turun secara berangsur, sudah disiapkan modifikasinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rencana disekarang oleh Allah karena untuk menguatkan hati sang Nabi. Itu yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan Quran datang sekaligus brek, udah berarti satu momen, satu waktu beres, dan tidak ada lagi komunikasi yang terjalin melewati ranah lewat wasilah wahyu. Tapi kalau misalkan Al-Quran itu turun berangsur-angsur, dari waktu ke waktu Nabi Muhammad SAW dijaga stabilitasnya oleh Allah karena merasa tenang bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan Nabi. Waktunya terus turun. Bahkan Nabi pernah kan satu waktu, kita sudah bahas di surat Ad-Duha, merasa gelisah ketika waktu wahyu itu tidak turun beberapa waktu kan gitu. Tapi kalau misalkan turun sedikit-sedikit, itu kan membuat tenang. Yang kedua, ya kapasitas manusia. Walaupun Nabi, kalau Allah mau dan jika Allah berkehendak pasti bisa menampung Al-Quran itu dalam hatinya. Tapi tidak seperti itu caranya. Tetap ada ikhtiar manusiawi. Yang ketiga apa? Ketika Nabi Muhammad SAW membacakan Quran ke sahabat pun, sahabat kan terbatas. Jadi kalau sedikit-sedikit sahabat bisa menghafalnya, sahabat bisa mulai menalarnya, tidak terlalu terbebani dengan Al-Quran. Hingga akhirnya hafal 30 juz sahabat itu, menjadi para hufazul Quran. Selanjutnya apa yang terpenting lagi? Kan ketika turun berdasarkan munajaman atau berangsur itu sesuai dengan kronologi masalah yang sedang didapati umat pada saat itu. Ayanu naros tentang pucung hul ayatna. Ada permasalahan tentang orang yang seperti itu, keluar ayatnya. Menandakan bahwasanya Al-Quran itu luar biasa, memberikan solusi terhadap seluruh masalah. Kalau misalkan turun sekaligus kan nggak ngerti ini ayatnya ngomong tentang apa, ini berbicara topik apa, memberikan solusi terhadap kesulitan apa, kan nggak ada yang tahu. Nah, tapi ketika turun berangsur sesuai dengan keadaan zaman, memberikan satu kemukjizatan dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya apa jamaah sekalian? Agar syariat Islam itu bisa diterima secara langsung oleh umat yang pada saat itu umat ini sedang berantakan, kacau balau, bahkan disebutnya zaman jahiliyah. Gak bisa 100%. Jangankan manusia dirubah dengan waktu satu malam, jadi saroleh, jadi balager, jadi balener, mual tiasa. Barang-barang saja pak, kita punya mobilnya bodol, butut, nah hoyong bagus, kan step by step. Turun dulu apanya, mesinnya, baut-bautnya dilepasan heula, apalagi sasisnya dilihat, diluruskan dulu, rodanya, kaki-kakinya dibereskan dulu, baru masuk ke ya eksteriornya, ini apanya, lapisan-lapisan dari bodinya, seperti step by step, nggak bisa brus langsung jadi beres. Ya, begitupun dengan turunnya syariat Islam. Kalau misalkan Homer langsung turun dengan ayat bahwasanya Homer itu haram, dilarang, orang-orang pada saat itu kan ketergantungan terhadap alkohol. Mereka menjadikan alkohol itu seperti bandrek di orang bajigur gitu tak. Tapi kalau misalkan langsung pasti tidak akan diterima. Makanya step by step agar syariat Islam ini bisa diterapkan, dan itulah yang semestinya kita terapkan jamaah. Kalau mau merubah sesuatu dari hal yang terkecil dulu, nggak bisa sekaligus. Nah, itu diantara beberapa hikmah dari banyaknya hikmah, pelajaran-pelajaran dari proses penurunan Al-Quran secara berangsur dari malaikat Jibril menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebagai penutup dalam kajian ini, ya kita akan bahas makna dari qadar pak. Ari qadar teh naon? Makna dari malam qadar. Qadar itu yang pertama maknanya adalah asyaraf. Asyaraf itu adalah kemuliaan. Lailatul Qadri, Lailatul Syarafi. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Kumaha teu mulia pak? Malam ini dinisbatkan sebagai malam yang ketika seorang beribadah maka kebaikan dari amalnya, pahalanya itu dilipatkan dengan pahala 1000 bulan bahkan lebih. Ari 1000 bulan teh berarti batas waktu lebih dari 83 tahun. 83 lebih 4 bulan pak. Sedangkan usia manusia, kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati, kebanyakan dari umur umatku itu berapa pak? Baina sittina wa sab'in, antara 60 ke 70. Makanya kalau ada orang yang sudah mendaki 60,
oh udah datang tuh alarmnya. Walaupun tidak mesti gitu, karena seunu ngarora ge tiba-tiba goledag gitunya, masih bayi baru berojol terus dipanggil oleh Allah. Tapi kata Nabi Muhammad secara reratanya gitu, 60 sampai dengan 70. Lamun terus anu langkung 70 eta teh berarti bonusna seueur pisan ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat penjelasan mengenai Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Karena apa? Umur manusia umatnya Nabi Muhammad itu terbatas, cuma 60-70. Mulai balik itu paling usia 15 tahun lah misalkan ya. Berarti jatah untuk ibadahnya kalau misalkan umur kita 60 tahun, cuman berapa tahun? 45 tahun. Tapi ketika seorang itu dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala yang lebih panjang, lebih banyak dari usianya di dunia, dari kehidupannya. Lamun misalkan menang Lailatul Qadarna 1 kali 1 tahun, lalu misalkan menangna ternyata dalam kehidupannya itu 2 kali, misalkannya dalam hidupnya dapat 2 kali Lailatul Qadar, dikalikan Pak, 8 tilu kali 2 sabaraha? 160 genep tahun. Lalu misalkan unggal tahunna kita kenging terusnya 10 kalian kenging Lailatul Qadar setiap tahun Ramadan 830 tahun tah kebaikannya. Nyalon misalkan hitungan kalkulasi matematis ya, seperti itu. Karena nanti ada juga diperdebatkan, emang Lailatul Qadar kalau misalkan seorang muslim bisa dapat berulang kali. Nah, itu jadi perselisihan. Ada yang menyebutkan 1 kali, ada yang menyebutkan bisa lebih dari 1 kali. Gitu seorang tema. Jadi makna yang pertama al-qadru itu adalah kemuliaan. Dan yang kedua apa? Al-qadru itu artinya sempit, Pak. Kadar ada batas, terbatas. Apa maknanya? Di waktu malam itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Ramadan itu tidak seluruhnya ada Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Lailatul Qadar muncul pada 1 Ramadan itu 1 kali saja, dan waktunya sangat pendek sekali jamaah sekalian. Terbatas. Makna terbatas ataupun qadar yang kedua ini mencakup juga bahwasanya malaikat kan turun ke dunia pada saat itu. Dan di langit dunia itu malaikat berjejal jamaah sekalian. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh telah turun malaikat ke langit dunia sampai si langit teh bunyi krekek gitu. Saking apa? Saking beratnya menopang begitu banyak malaikat yang berada di langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Tidak ada satupun jarak lebih dari 4 jari, melainkan ada malaikat yang sedang sajidun, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kapan? Saat Lailatul Qadar. Qadar teh pendek, kecil gitunya, sesak gitu dah, terbatas sekali. Itu diantara makna dari qadar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Intinya jemaah sekalian, mudah-mudahan ya kajian kita ini walaupun terbilang singkat, ringkas, pendek, tapi dapat menambahkan khazanah keilmuan, setidaknya jadi nambah-nambah wawasan, informasi-informasi mengenai apa yang sering kita baca tapi luput mungkin dari maknanya. Kita sering menghafal ini ayat bolak-balik tapi nggak terlalu paham apa yang dibicarakan dalam ayat ini. Mudah-mudahan tah sakitu maksud dari kajian-kajian tafsir singkatnya Pak ya, ketika baca teh ingat, oh nya itu maksudnya kieu, oh itu ka dieu arahana, oh itu maksudnya. Nah itu jemaah sekalian. Nah saya mohon izin ya, jadi setiap hari subuh Sabtu subuh ini kalau memang Ustaz Dedi masih berhalangan, insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian-kajian tafsir. Tapi kalau misalkan dirasa terlalu padat ya, karena kan dari hari apa Pak? Senin aja kan. Sekarang hal yang halal kok kan mulai ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis bosen cenah ketemu jeung Ustaz Dedi. Mangga atau misalkan mau libur, misalkan hari Sabtu silahkan. Saya mau mengikuti jamaah saja. Ya, baik jamaah sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terakhir apabila ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan hal ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Cekap we? Oh, absen. Nggak datang ya Pak ya. Baiklah, kalau seperti itu kita tutup saja jemaah dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ucapkan turut berduka cita ya kepada Pak Ardi yang beberapa waktu lalu ditinggal pergi oleh Bapak mertua tercinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh salah dan dosanya. Allah berikan rahmat
dan maghfirahnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa udilhu daran khairan min dari wa alan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa dakhiluhu al jannah wa a'idhu min azabil qabri wa azabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.